Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersama saya Erik Yusuf kita berjumpa lagi di acara yang menginspirasi ya, yaitu program Share It Inspirasi. Nah, kita langsung aja sudah ada inspirator kita ya hari ini, yaitu namanya Melisa Untoro, tetapi seringkali dipanggilnya Cici Melon. Wah, ini menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Melisa wabarakatuh. Owentoro. Ya. Untoro, Ustadz, Untoro. Untoro ya. Ejaan lama ya. Jangan lama. Kalau boleh tahu emang lahirnya di tahun berapa? 50-an gitu? 92, ya Allahu Akbar, tega bener Ustadz, astagfirullahaladzim. Makanya kan kalau ejaan lama itu kan sebelum tahun 70 kan ya. Ejaan yang disempurnakan tuh untuk tahun berapa? 70 sekian tuh. Iya kayaknya sih Ustadz. Iya ya. Iya kan? Emang dari kakek udah Untoro sih ya. Oh, jadi memang itu nama keluarga. Untoro itu. Untoro itu nama keluarga. Emang lahir di mana? Aku lahir Jakarta. Jakarta ya. Kalau Untoro itu keluarga di Jakarta atau misalnya dari Jogja atau Sebenarnya dari Jawa? Seingat aku dulu ayah pernah cerita gitu ya. Kalau dulu itu sebenarnya namanya nama Cina. Iya emang begitu. Ong Ya. Oh, jadi kalau nama Indonesianya Untoro. Akhirnya ya? mereka memilih Untoro pas disuruh ganti semua ke Indonesia gitu? itu. Iya. Jadi Untoro. Saya teman-teman saya dulu kan saya sekolah di Terobakti. Jadi teman saya namanya Wakong, tapi nama Indonesianya Chandra. Nama Show, nama benerannya si Roni. Sama juga ada nama gitu. Cinanya, Ustaz. Gitu sama. Ya. Ya, tapi semua. Menarik. Jadi saya tuh si Liong nih nama Indonesianya. Iya, teman saya banyak tuh. Ya nama-nama. Jadi saya terbiasa lah dengan nama-nama seperti itu. Oh, jadi itu nama Cinanya, tapi itu dari Jakarta memang nggak dari Jawa atau dari mana? Kalau papa aslinya dulu katanya lahirnya Palembang. Kalau kalau mama Makassar. Makassar. Iya, cuman udah pada ke Jakarta. Udah pada ke Jakarta gitu. Oh, makanya jadi tough girl ini karena salah satunya anak rantau gitu ya. Orang tua. Saya mah numpang brojolnya Jakarta. Brojolnya Jakarta. Nah, ini kenapa dipanggilnya Cici Melon tuh kenapa sih? Sebenarnya Cici Melon itu dulu tuh sempat bikin YouTube, Ustaz. YouTube. Dan Melon itu kan sebenarnya dari Melisa Untoro, aku gabung jadi Melon gitu. Oh, Melisa Untoro. Itulah Cici Melon. Melon tuh Melisa Untoro. Tuh, Melisa Untoro. Berarti kalau Erik Yusuf Riu aja. Riu ya. Gitu ya. Loh kan Akang Riu. Apa Akang Riu? Erik Yusuf ya gitu. Cici Melon kan gitu. Iya. Nah, terus saya nih yang menarik nih ya. Cici Melon ini bikin YouTube, bikin konten apa sih? Sebenarnya dulu sempet bikin konten sekitar mualaf juga, Ustaz. Oh, mualaf. Jadi bikin konten setelah mualaf. Setelah mualaf. Baru bikin konten. Sebelum mualaf nggak bikin konten? Aku enggak. Oh gitu. Kalau boleh tahu mualaf kapan? Tahun berapa? 2016. 2016. Oh, alhamdulillah ya. 2016 mualaf. Nah, tentu nih kita pengen tahu kan sebagaimana kawan-kawan yang mualaf tentu berbagai cerita yang menarik di belakangnya. Nah, kalau boleh nih Cici Melon ini ya, sebelum mualaf tertarik kepada keislaman gitu ya. Cici Melon itu sebetulnya sehari-harinya ngapain sih? Tukang ngegame sama tukang ke gereja. Tukang ngegame sama tukang ke gereja. Asa nggak pantas dibilang tukang ya. Kalau ngegame mah ada asik bukan tukang. Ke gereja sesuatu yang bagus buat mereka kan gitu ya. Jadi ngegame sama ke gereja gitu aja ya. Ngegame-nya game apa? Emang pas dari kecil disupport sih ya sama orang tua Ustadz. Disediain gitu loh fasilitas. Jadi memang berbagai pokoknya dari PS1 keluar, PlayStation 1 keluar itu udah ada, dan berikut-berikut setelah-setelahnya disediakan gitu kan. Ini kamu nih ya
Cici melon daripada kamu main-main keluar nggak beres nih nge-game aja di rumah gitu ya. Iya, okay. Gitu. Dan saat itu kan perkembangan zaman gitu ya Ustadz ya. Muncullah yang namanya game online mulai. Game online ya, online. Game online pertama saya Ragnarok dulu. Oh, Ragnarok. Itu mah game cowok tuh. Ya, tapi banyak cewek juga yang main sih, gitu? Baik juga. Kalau yang Mobile Legends kan sekarang juga ya banyak ya? Masih. Saya juga masih main itu. Masih? Main. Keren juga nih para gamers. Tapi memang berarti kan generasi milenial dong ya? Nah, aku masuknya milenial. Milenial kan? Milenial. Aku kolonial. Saya. Sama sejenis Kodondi kolonial. Kodondi ya? Iya. Saya Kodondi Kohani. Kolonial semua. Jadi kalau mau tahu Mobile Legends juga udah susah. Ragnarok game saya tuh game apa ya dulu? Tahu ini nggak? Ini anak-anak nggak akan tahu nih. Iya, Betaru nih. Game Digger tahu nggak? Atari. Digger tahu? Oh, kalau Atari kan itu gamenya Space Invader. Iya, oh, ini gamers juga nih diam-diam. Iyalah. Digger itu games pertama adanya PC, adanya komputer. Gamesnya tuh Digger, ya dia sama Pac-Man. Cuman dua itu doang. Pac-Man tahu aku. Pac-Man masih terus berjalan, tapi Digger itu yang menarik tuh ya. Oke, jadi sebagai gamers Ragnarok dan game-games yang lain yang ada PS, tapi PS doang ya, nggak Sega, Nintendo gitu-gitu. Wah, ini ketahuan banget saya anak games. Tahu, tapi Nintendo masih main sih. Masih main ya? Game Boy gitu-gitu masih ya, Game Boy sempat gitu. sentuh. Kan kalau dulu zaman saya itu ada Game Watch namanya. Tahu nggak? Nggak tahu aku. Udah ketahuan nih kolonial banget. Game Watch itu jadi kayak begini ya, game tapi isinya cuma game doang. Oh, iya. Nggak tahu aku. Iya, gamenya game apa yang monyet besar tuh apa namanya? Oh, Kong. Itu gitu. Terus yang pipa itu apa namanya? Mario Bros. Oh iya, Mario Bros. Gitu-gitu. Main tapi mungkin udah zaman-zaman setelahnya kali. Kan itu juga Kong kan juga berjalan terus sampai sekarang. Nah, kesehariannya apa namanya seperti itu. Dan kemudian ke gereja tentu ya, karena memang orang tua taat apa? Katolik Protestan? Katolik. Wah, berarti kalau Katolik katanya lebih ini ya, lebih disiplin gitu ya, lebih disiplin, lebih itu ya. Nah, terus kenapa kemudian dari sana tahu Islam tuh dari mana? Dari game. Dari game? Wah, keren juga. Game apa? Dulu zamannya itu aku lagi main Rohan online. Rohan. Jadi memang kalau di gereja kan ya kita berteman dengan yang seagama gitu ya. Sedangkan kalau dunia game itu kan masih banyak yang mayoritas pasti ya, karena kita main di Indonesia kan. Walaupun online pasti kan lebih banyak mayoritasnya. Itu memang seling aku lagi main game itu. Jadi kalau pulang sekolah main game, terus sorenya suka ikut kegiatan-kegiatan kegerejaan gitu kan. Sekolahnya sekolah di mana? Pulang lagi apa? Sekolahnya di mana? Dulu Gandhi School International Ancol. Oh, itu sekolah memang ini ya? Memang di sana juga rata-rata mayoritasnya Protestan, Katolik. Jarang ada jarang ada Muslim. Jarang sekali. Tahu. Terus tahu si rohan-rohan itu bagaimana? Kalau game memang aku ngikutin ya karena hobi gitu ya Ustadz ya. Dan sambil minum ya, boleh? Oh iya boleh Ustadz. Tapi kalau misalkan yang kayak Islamnya aku kenal bagaimana, karena aku penasaran sebenarnya sih Ustadz. Jadi memang kalau kegiatan kegerejaan itu kita suka ada manggil-manggil romo gitu ya, anak-anak muda kumpul manggil romo gitu kan. Terus beliau mengatakan kalau bisa, ini tanpa paksaan, tanpa apapun gitu ya. Kalau bisa kita bawa orang masuk ke agama kita, ya surga jaminan gitu kan. Dan itu bukannya kita harus cari, harus apa, enggak. Memang kalau di agama yang dulu sebelumnya tuh dibilangnya ya misi ya. Ya, sok-sok terserah kamu mau iya, enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Cuman pas itu aku yang lagi kayak anak ABG gitu ya Ustadz, lagi ngerasa pede-pedenya, lagi keren-kerennya gitu. Mau ajakin orang-orang nih gitu, dakwah gitu kan ya dalam bahasanya. Dalam gereja lah gitu. Tapi kan saat itu aku mikirnya ya circle udah isinya kan kalau di dunia asli ya teman-teman ya semua seagama dulu, misalnya Katolik semua, gue mau ngajak apaan gitu kan. Nah makanya aku lari ke online, karena di online kan banyak tuh. Terus aku juga kayak suka lihat gitu kan, kayak orang-orang kayaknya ini Islam tapi kok
kerjanya main game online mulu gitu beres kan. Nih Islamnya nih. Gampang lah nih. Aku bilang gitu. Empuk. Sasaran empuk nih gitu. Iya, aku pikir empuk lah gitu kan. Jadinya ya. Ini yang mana yang empuk di sini, coba lihat. Mungkin di sini ada orang yang empuk-empuk di sini. Insya Allah enggak ya, istiqomah semua ya. Terus? Nah, jadi akhirnya aku ajakin debat. Aku yang ngelontarin duluan. Oh, debat tentang masalah tauhid atau tentang apa debatnya? Ya, Ketuhanan iya. Tapi yang pertama sih aku lebih ke arah aku nyerang agama Islam sih. Oh, jadi kenapa Islam kok begini begitu gitu ya? Yang paling pertama diserang dulu apa? Radikal atau teroris atau apa? Teroris. Poligami. Sama mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Pedofili. Pedofil? Oh iya. Oke. Ini aku serang. Aku nggak ngeh. Oh maksudnya ke sana. Ya. Oh itu yang kemudian ada di dalam pikiran kamu dulu bahwa ini 3 poin yang sangat fatal dan bisa sangat enak masuknya gitu. Entry poinnya gitu ya. Gitu ya. Jadi masalah teroris, masalah poligami, ini yang tidak disukai sama perempuan gitu ya. Berarti nanti kalau urusan poligami ngomongnya sama perempuan, jangan sama laki-laki kan gitu. Kalau sama laki-laki pindah semua nanti. Terus kemudian masalah pedofil. Oke. 3 ini. Terus kemudian orangnya kamu yang mana nih? Bisa jawab semuanya. Yang kamu datengin bisa jawab semua. Kamu mendatangi orang yang salah berarti. Aku nggak datengin, aku chatting. Oh, chat. Di dalam game aku ngomong. Oh, di dalam game. Oh, gitu. Terus kamu ngomong apa awalnya? Ya aku membuka pembicaraannya dengan apa? Karena memang di dalam game itu kan ada fitur di mana kita bisa chatting cuman berdua aja, nggak orang lain tahu gitu. Gitu. Karena kan kalau orang lain tahu kan udah ranah sensitif ya, jadi kan semua bisa baca gitu. Ya itu cuman berdua doang memang. Japri gitu Japri, ya? Aku japri di dalam dia. Game ya. Di dalam game. Nanya, mau nanya dong, tapi lu jangan marah ya, bilang gitu. Nanya-nanya doang sih penasaran, bilang gitu. Ya udah, ya kayak gitu. Orang Muslim apa bukan gitu. Kalau dia sih memang udah dari dulu ya udah tau lah dia. Terus ketika Muslim, satu gitu. Aja, misalnya ketika kamu bilang bahwa kenapa sih Islam itu poligami, terus dia jawabnya apa? Dia bilang kata siapa gitu kan? Itu banyak yang istrinya 2, 3 gitu kan, sampai ada yang pas itu siapa sih yang subur itu. Oh, yang subur. Yang subur emang orang Muslim ya? Muslim? Oh, gitu. Jadi kan pas itu kan sempat viral tuh yang di media-media. Berapa gitu? 12 ya? Oh itu mah nggak benar, jangan ikutin dia begitu. Oh, gitu. Kan maksimal kan 4 dia begitu kan. Terus tapi kan tetap aja boleh sampai 4 gitu kan. Itu kan kalau bisa, kalau sanggup. Kalau enggak ya enggak dia begitu. Oh, dengan santainya. Dengan santai ya kayak kita bahasa sehari-hari berteman aja gamers gitu. Ini ya. Iya, Kalau enggak ya enggak. Masa sih begitu. Terus itu kenapa ada yang melakukan gitu kan? Ya pilihan hidup dia kali dia gitu. Ngomongnya kayak gitu. Cuman dia menjelaskan bahwa ternyata itu poligami itu tidak seperti ada stigma yang aku bayangkan gitu ya, bahwa kalau orang Islam itu semua boleh gitu. Dan dia bilang ini ada ayat-ayatnya begini bahwa menyatakan bahwa ini itu boleh dilakukan dengan syarat dikasih ayatnya adil. Gitu? Surat An-Nisa gitu? Iya. Oh dikasih? Dikasih. Jadi aku juga searching sendiri ya pas itu di Google gitu kan. Nah ini sebelum lebih jauh, ada yang berhasil nggak kamu kemudian memurtadkan, kalau bahasa ini kan murtad ya bahasa Alhamdulillah kita. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Ya? Alhamdulillah nggak ada. Nah, ini bagus banget nih. Untung kamu tuh masuk ke dalam orang yang gagal karena dari awal udah mungkin diatur Allah udah salah target dari awal. Salah target. Jadi memang insya Allah ngatur bahwa Cici Melon kamu jadi mualaf tapi caranya gini, gini kamu nggak berhasil nih gini gitu ya. Kurang lebih begitu. Itu berapa orang yang kamu approach itu dulu? Satu doang. Satu dan kemudian kamu meleleh gitu? Ya, karena masalahnya gini, mungkin dia juga nggak terima ya Ustadz ya. Gimana juga kan aku nanya tentang agama dia juga serang balik nanya tentang agama aku. Oh dia serang apa? Kenapa disuruh pakai jilbab nggak pakai? Dia begitu. Dia pinter juga nih orang nih. Tapi sebelum kita tahu orang ini siapa, kita break dulu. Tetap bersama kita di Share It. Alhamdulillah, Sobat Share It,
saya semakin penasaran. Sobat penasaran nggak? Penasarannya gini, ini kan tadi kita lanjut nih ya. Orang yang di chat ini mukanya nggak jelas, ada fotonya nggak waktu dulu ngegame? Pakai foto yang lain ya? Profilnya? Kalau dulu mah belum ada ya. Nggak ada ya. Jadi kita kan nggak tahu siapa gitu ya. Nah saya menyangkanya ini orang apa bukan gitu kan ya. Dia aja mikirnya saya laki pas itu. Pada saat itu? Saya chat gitu. Oh ini asiknya dunia online tuh gitu kali ya. Nggak ketahuan perempuan apa enggak. Pertama kamu sikat poligami tuh. Dia balas begitu kan. Terus dia nyerang kamu juga tuh. Iya. Masalah apa namanya? Kok kan semua juga harusnya pakai hijab ya. Tapi memang kami itu saya ya belajar juga perbandingan agama kan. Dan saya juga belajar bahwa sesungguhnya mereka itu harus pakai hijab, nggak boleh. Itu semua ada, iya, ayat-ayatnya ada. Itu ditanyain ke kamu semua? Ditanyain. Apa? Jadi hijab, kedua. Kenapa makan babi? Itu juga salah satunya. Salah satunya. Terus kamu bilang apa? Aku bilang ya emang kenapa emang masalahnya apa makan babi gitu kan? Ih kan nggak boleh gitu kan. So, aku bingung karena nggak pernah ada apa ya namanya Ustadz itu kayak disuruh gak boleh makan babi itu di ajarannya di dalam gereja aku tuh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya karena memang. Tapi ternyata di kitabnya ada. Ada. Karena gini, ini mungkin juga satu pengetahuan ya bahwa sesungguhnya yang punya syariat itu ya Islam dan Yahudi. Ada syariat gitu. Iya betul. Nah itu jadi kalau mereka kata Kristen nggak ada syariat, jadi ada bahkan di kitabnya ada tapi dia tidak jalankan gitu. Iya. Kemudian dari makan babi apa lagi? Dari makan babi, kenapa nyembah berhala? Trinitas maksudnya. Itu yang bikin paling marah besar tuh itu di situ. Itu ya. Terus kamu bilang, berhala dari mana? Iya, gitu. kan maksudnya saat itu ya lagi ya kita dibilang buta juga buta gitu ya Ustadz ya kok apa patung yang memang udah gambarannya Tuhan kita gitu dibilangin kok berhala sebagai simbol gitu. Iya, dibilang berhala gitu ya. Nah itu di situ agak-agak ada perasaan nggak terima. Nggak terima. Terus, marah terus rasanya kayak kok begini sih apa orang Islam kok nyerangnya malah tambah parah sih gitu kan. Tapi ya apa lagi-lagi kan semua yang dia pertanyakan itu aku nggak ada yang bisa jawab. Dan membuat kamu berpikir, membuat kamu kemudian mencari jawaban. Jadi kenapa sih itu gitu? Dia, ini kuncinya. Ya makanya antum semua sobat Syar'id, ketika ada sesuatu pemikiran yang kemudian di-challenge gitu dan kemudian mencari jawaban, itulah sebetulnya langkah menuju hidayah. Gitu. Itu langkah menuju kebenaran. Kan? Alhamdulillah hidayah itu di situ. Kemudian gimana lagi ceritanya? Setelah itu kamu marah, kamu terus kemudian aku biasa pokoknya kalau udah kalah ngomong, aku alt F4. Oh, gitu. Terus kalau hilang aja gitu. Terus aku bilang DC disconnect gitu. Alasan-alasan. Tapi aku searching dulu, aku cari tahu dulu. Supaya terus aku buka Alkitab dulu, benar gak sih ayat yang dia kasih sesuai dengan ini? Ada gitu, dan ternyata memang ada omongan tersebut gitu. Seperti kayak disuruh berhijab gitu kan, terus seperti nggak boleh makan babi gitu betul. Kan. Jadi di situ aku berpikir kok hal-hal yang aku nggak pernah pelajarin biasanya selama hidup aku sebagai seorang Katolik saat itu. Kok ternyata ini semua ada gitu, dan aku kok nggak ada yang aku tahu gitu. Kok nggak ada yang bilang sama aku? Karena kan kita dulu ke gereja beragama nggak baca kitabnya dong? Jarang. Kita baca gitu. Kalau kita lagi di gereja disuruh sama pendeta romonya buka ini, baru ayat ini ya kita gitu. Buka gitu. Tapi nggak pernah. Selebihnya jarang gitu buka. Gitu. Paling kalau doa malam ya asal set apa yang ada gitu. Itu aja, nggak lebih dari itu sih Ustaz. Gitu ya. Iya. Karenanya jadi bingung, jadi kemudian searching, tiba-tiba dapat, terus gimana tuh? Setelah ada, ternyata. Biasanya aku nggak bahas lagi. Oh gitu. Aku ganti topik lagi, aku cari lagi topik yang bisa aku serang. Cuman saat itu dia mungkin udah geram juga ya. Dalam arti kata dia, ntar daripada temen jadi berantem gitu kan, dia bilang, mendingan lo nonton aja deh nih YouTube gitu. Ahmad Dedan. Iya itu. The famous. Iya Ahmad Dedan. Sama Zakir Naik. Udah pasti tuh. Dua itu emang juara tuh. Juara emang udah. Terus kamu dengerin semua.
Hampir semua. Dan saat itu memang udah mau apa ya, ke arah masuk kuliah kan. Jadi aku juga transisi untuk ngurangin game, mau fokus ke kuliah gitu kan. Jadi sama kuliah itu aku juga searching. Dan sama dia pun renggang karena kan udah beda game, udah aku pun udah itu. Jadi sama berapa tahun tuh aku searching sambil nonton. Main game juga masih tapi tipis-tipis aku kuliah. Ya, cuman kalau udah nonton Zakir Naik, kalau udah nonton Ahmad Dedat, ya jawabannya semua tuh di situ semua tuh perdebatan tentang apa namanya, betul. berbagai permasalahan. Terus abis nonton itu, barulah kemudian udah tuh mulai tahun kedua ketiga kuliah tuh udah mulai malas ke gereja, udah malas. Karena sudah mulai di dalam pikiran agak ragu gitu. Iya, udah mulai agak ragu. Tapi mungkin mama ngeh kali ya, sebagai orang tua ngeh gitu atau gimana. Dulunya aku sering banget ikut kegiatan teman-teman apa sekarang kalaupun pulang dari kuliah tuh kayaknya aku ogahan mendingan online gitu. Jadi akhirnya ya teman-teman juga kayak menjauh juga sama yang teman-teman gereja juga jadinya. Kesibukan masing-masing aja. Karena sibuk gitu ya. Karena terus kemudian tadi ada pengalaman, tadi udah searching dan lain-lain. Terus kalau boleh tahu, katanya ada pengalaman apa di 98 itu? Kalau saya di 98, saya ikut demo waktu itu. Saya ikutan. Nah, kalau Pak Ustadz yang demo, saya ngumpet di loteng. Oh gitu ya? Tapi saya nggak anarkis loh. Saya tuh malah ini ya. Ini waktu demo ini cerita nih ya. Waktu 98. Saya itu yang nelponin, coba saking keisengannya itu. Nelponin sekolah-sekolah sekretaris di Bandung nih. Ayo turun ke gazebo. Semua udah ikutan, sekolah-sekolah yang lain ikut. Tapi yang saya tulisin, saya teleponin sekolah-sekolah sekretaris semuanya. Supaya maksud saya yang datang tuh pada perempuan-perempuan gitu semuanya gitu. Jadi jangan yang itu gitu. Jadi saya teleponin, bener dong pada datang, ini heboh kan, seru gitu. Kalau di Jakarta pas itu lumayan parah, Ustaz. Parah sekali. Saya juga tahu dari video semuanya. Dan apalagi Terus kamu gimana? Di daerah mana sih kamu? Aku Muara Karang, Pluit. Aduh. Udah biang di situ. Iya, ya Allah. Biang di situ. Terus kerusuhan pada dirusakin semuanya, diiniin semua, dibakarin gitu tuh. Rumah sih alhamdulillah nggak kena bakar ya. Cuman dilemparin batu aja. Lemparin batu ya? Lemparin batu saat itu. Aduh, ini na'udzubillah min dzalik ya. Sering kali itu memang kalau kita lihat jadi apa ya? Jadi kemarahan itu terlampiaskannya itu akhirnya yaitu ada masalah rasis lah, ada masalah ini dan lain-lain itu. Iya, kebawa dari orang tua ke anak itu dan lain-lain gitu. Nah itulah. Dan memang rata-rata yang pemikiran seperti itu pasti yang generasi aku yang milenial yang merasakan. Milenial. Gitu. Rata-rata pasti milenial. Tapi alhamdulillah mungkin sekarang udah nggak ini. Enggak, karena pemahamannya udah beda. Kalau dulu kan entah kenapa mungkin ya orang tua juga dan keluarga, sanak keluarga gitu bilangnya ya wah ini Islam nih begini nih gitu. Ya, jadi memang betul-betul dikotomi ya, terpisah dan apa ya? Ya doktrin lah. Doktrin lah gitu, Ustaz. Tapi ya pas udah belajar kan akhirnya aku paham juga gitu kan. Atau bukan mereka, ini kan manusianya bukan agamanya gitu jadinya. Ya. Kamu mengerikan sekali ya melihat seperti itu pasti ya di 98 ini. Trauma sih lumayan sih ya Ustadz ya. Tapi kalau aku mungkin saat itu juga masih samar-samar karena masih 6 tahun saat itu, saat kejadian. 6 tahun? Aduh, saya bilang saya ikut, kamu masih 6 tahun, berarti umur saya berapa sekarang? Pada saat itu saya pemuda loh, pemuda yang gagah berani. Gitu. Kamu 6 tahun, Allahu Akbar. Baru 6 tahun saya dulu. Iya. Nah itu pengalaman ya. Nah yang saya penasaran itu sebetulnya ya Ci, sebetulnya saya ingin tahu siapa orang yang kamu chat itu. Kamu pernah kenal atau ketemu akhirnya? Sekarang suami saya. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb. Yang benar. Iya. Masya Allah. Haza min fadli Rabbi. Ini adalah sebuah keberkahan. Saya langsung merinding ya Allah. Keren banget ini cerita. Kita udah aja cerita sampai sini. Ini keren banget ceritanya. Jangan gantung dong. Saya nggak baca skrip karena saya nggak paham. Ini suaminya
ternyata suaminya beliau, suaminya Cici. Jadi coba bayangin, qadarullah ya. Allah datangkan seseorang yang saya pikir tadi saya menyangkanya ini kayaknya bukan orang, Ci. Kalau kamu nggak ketemu, saya akan ngomong ini malaikat kamu. Ternyata malaikat kamu dikonkretkan sama Allah. Bayangin, bukan hanya sesuatu yang memberikan pesan, tetapi ternyata seseorang yang mendampingi kamu sekarang gitu ya. Masya Allah. Jangan kesenangan lo ya nonton. Nanti untuk antum ada lagi babnya. Ini baru buat Cici. Kalau buat antum kalau ada di sini, Nah, jadi ketika ketemunya kapan? Kan udah lama nggak nge-game. Jangan-jangan dia ngaku-ngaku. Antum ngaku-ngaku ya? Enggak, jadi pas itu masih zaman BBM ya. Tapi udah transisi BBM ke Android tuh. Jadi nekat aja gitu. Kan dulu punya PIN BB-nya gitu ya. Oh, ada sempat tukeran PIN BB? Sempat dulu. Jadi aku kontak, aku bilang, karena teman Islam. Kamu tuh waktu SMA waktu itu? Enggak, kuliah. Udah kuliah? Udah kuliah. Itunya. Pas main gamenya, pas ngobrolnya, kayaknya lagi abis lulus SMA. Lulus SMA ya? Lulus SMA. Lagi libur. Pas tukeran BB kan ada foto paling? Enggak, dia nggak pajang foto. Saya juga nggak pajang pas itu. Oh, jadi masih tetap disangka ini laki-laki nih. Iya. Berantem yuk gitu. Kok berantem sih, Utan? Kan debat-debat gitu. Enggak ya? Enggak, pas itu cuman sekedar tukeran PIN BB. Sempat ketemu sekali juga karena ada event dari dalam game tersebut yang orang-orang pada ngumpul akhirnya gitu kan. Pas ketemu ternyata cewek, dia juga kaget. Oh, dia kaget. Kamu juga kaget. Enggak sih, kalau saya kan nggak tahu dia laki. Gitu. Tapi kamu kaget melihat parasnya ternyata menawan gitu? Enggak sih, soalnya emang nggak kepikiran ya, karena gini Ustadz, pertama kan dia jauh lebih tua, 11 tahun di atas saya. Oh gitu? Saya di dalam game-nya manggil dia Om. Ya Cici, saya juga Om. Om gitu ya? Iya, karena memang nggak kepikiran ada niatan ke sana juga gitu maksudnya. Sementara si Om ini bilang udah muda nih gitu. Terus? Dan saat itu juga sepengetahuan saya tuh dia udah ada calon lah gitu. Oh, udah mau nikah ya? Iya. Ini perusak ini berarti. Enggak. Terus kemudian? Ya pas itu udah selang hilang acara, saya hubungin iseng gitu kan. Karena teman saya saat itu yang Islam, yang saya ingat cuman dia yang bisa bantu yang saya bisa mualaf, memberikan referensi, memberikan syahadat di mana, apa segala gitu. Dia ya, gitu. Ya, pas itu saya hubungin. Kamu mau hubungin karena kamu memang sudah tertarik mau kepada masuk Islam. Iya, bukan karena Islam. Tertarik sama dia gitu kan? Enggak. Saya bantuin biar dia lihat. Biar nggak kepedean gitu. Biar nggak kepedean dia. Jadi kamu tuh tertarik ke keislamannya, bukan ke dia dulu kan gitu ya. Tuh. Suami tuh dengan. Terus kemudian? Iya, akhirnya saya bilang, kan namanya Dennis ya, Dan gitu kan. Bantuin gue dong gitu kan. Gue pengen masuk Islam, prosedurnya gimana? Bilang gitu kan. Prosedurnya. Terus dia bilang, lu jangan main-main lo sama gue, gue gak mau dia bilang gitu. Jangan main-main lu kalau mau masuk Islam lu naksir gue dulu gitu. Nggak gitu. Nggak gitu ya. Nggak, jadi akhirnya aku dia juga bilang kayak gitu kan, nggak mau. Terus aku pikir, ya udahlah kan karena nggak dekat juga gitu kan. Aku pikir ya udahlah, aku coba cari-cari sendiri. Terus 2 hari kemudian dia kontak, dia bilang, kata orang tua gue ada nih di sini di Masjid Raya Bintaro bisa dapat sertifikat, dia bilang gitu. Ya. Jadi juga cari-cari ternyata gitu kan. Tapi lu beneran ya masuk gitu? Iya, mau gue gitu. Udah lu kesini aja gitu. Tapi dia tuh tidak menginfokan bahwa kalau syahadat itu harus pakaian tertutup lah, harus mungkin kerudungan. Ya ala orang Cina aja gitu. Datang aja. Datang gitu aja ala orang Cina. Untung nggak sambil makan bakmi gitu datang. Terus ya baru di sana mungkin orang tuanya juga ketemu aku shock kali ya gitu. Baru buru-buru cariin kerudung, cariin pakaiannya agak tertutup. Ada orang tuanya ada? Ikut ngebantuin karena mungkin kan dia juga bingung ya pasti. Kayaknya orang tuanya juga yang nanyain ke masjid sih saat itu. Berarti salah satunya si Om ini dibisikin sama orang tuanya, nikahin nih cewek ini cewek bakal soleha gitu. Ya, aku pikir saat itu juga dia udah nikah. Padahal karena udah selang berapa tahun kan, 4 tahun kayaknya, selang 4 tahun. Ternyata belum dia. Ya. Nggak tahu juga, jadi aku cuman dibantuin, udah dapat sertifikat, aku pulang. Tapi orang tua belum tahu.
Oh, nggak ngomong, nggak bilang. Iya, kalau bilang perang dunia. Perang dunia ya. Nah, kamu nggak bilang. Terus kemudian? Cuman ya gitu jadi hambatan untuk beribadah. Karena mau saat sholat, di rumah. Takut misalnya gimana nih orang tua. Sholat susah. Mau sholat gimana di rumah? Apakah sholatnya kemudian sembunyi-sembunyi di dalam gerasi atau di kolong tempat tidur? Sebelum itu, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Share In.